Hai, bertemu lagi bersama gua Tantowi Gilang Pratikto and welcome to Just In Case Podcast. Hai, bertemu lagi kita bersama gua Tantowi Gilang Pratikto, host kalian kali ini. Oh iya. Op. Lupa. Iya, silakan masuk. Silakan masuk. Bentar. Ini lagi beres. Iya. Aduh, gimana perjalanan? Hujan tadi. Hah? Hujan. Macet nggak? Nggak macet. Justru karena mau hujan jadi nggak macet. Naik motor apa naik mobil? Naik motor. Oh, berarti Grab ya? Iya, nge-grab bike tadi. Oh, Grab bike. Grab bike mau apa? Nyebut merek. Iya, namanya siapa nih? Namanya Indriani. Indriani dapat dari mana? Grup keluarga. Grup keluarga. Berarti yang ini ya, yang nyebar hoax pasti ya? Iya, betul. Nih biasanya tuh bokap ya nyebar hoax atau nyokap? Bokap. Iya, biasanya bokap? Ini hoax yang tahu kan yang kayak tumbuhan ini bisa menyembuhkan kanker. Yang mana? Yang ada yang kayak tumbuhan apa bisa menyembuhin kanker. Atau enggak yang katanya yang olahraga jari, yang pencet-pencet jari di ruas-ruas jari mana bisa nyembuhin asam urat gitu-gitu tuh. Tadi udah perbaikin dulu, emang bener ya? Nggak tahu, kan hoax kan. Oh iya, hoax. Iya, kebanyakan kalau grup keluarga gue kayak gitu isinya. Ya gue juga sih kadang-kadang. Oh, kalau misalkan apapun ya, kan gue merantau nih. Nah, apapun itu pasti bokap ngirimin berita-berita. Jangan sampai ini. Malah sekarang tuh yang dibutuhkan adalah sebenarnya itu adalah pendidikan bagi orang tua gitu. Pendidikan dalam hal sosial media ini. Iya, ironi sebenarnya bahwa orang tua menganggap bahwa kita tuh nggak tahu gitu. Orang tua menganggap bahwa kita tuh nggak tahu dengan hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kebanyakan sih anak-anak muda atau umur-umur yang 17 ya sampai umur 30 kali ya, pasti ngeh dong dengan apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Iya, kebanyakan Iya, harusnya udah ngeh sih. Udah ngeh. Dan biasanya anak-anak muda sekarang tuh karena nggak tahu ya, mungkin ada juga yang goblok-goblok. Maksudnya tuh kayak kita tuh emang nggak gampang percaya kok dengan hal-hal yang begitu gitu, maksudnya hal begitu yang kayak hoax atau ada apa gitu. Ya karena mungkin kalau anak muda kan sekarang udah banyak aksesnya nih udah tahu lah malah preferensi platform berita mana yang sebenarnya terpercaya sama enggak, karena bisa dilihat dari linknya aja kan. Kalau linknya aneh, misalnya berita terkini 2427.com, nah itu udah pasti sumber hoax gitu. Iya juga sih, bener sih. Apalagi kayak Detik gitu kan. Detik bukan sumber hoax juga sih, cuman kayak beritanya pendek-pendek, jadi kayak apa ya? Kayak kita nggak tahu kejadiannya kayak gimana, tiba-tiba udah ada kayak beritanya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ini gue sih, ini barometer gue sih. Kalau baca berita tapi ada typo satu aja, maksudnya nggak penting sih, misalnya yang tapi YAGN, itu gue udah cukup menilai itu nggak meyakinkan source-nya. Maklum Bu, kan dipepet. Maksudnya tuh kayak cepet ini namanya juga orang cepet, berarti yang bikin manusia, bukan gitu ya? Tapi koran dulu juga kayak gitu kok, cepet malah dia lebih time itu juga. Kalau koran kan besok paginya. Besok paginya. Ya tetap aja. Kalau misalkan kalau online kan lebih kayak jam kejadian 3 menit yang lalu terus harus dibikin sekarang gitu. Tapi itu udah termasuk dalam SOP kerja dia sih, supaya untuk bikin perusahaan dia reliable apa enggak, karena udah banyak yang kayak gitu. Tapi kayaknya ini ya, kalau gue lihat ya, kalau di Detik gitu, kayak kalau kayak Detik gitu ya, atau kayak yang sederajatnya gitu kan ya, itu malah disengajain apa? Typo. Sengajain typo, kayak judulnya itu typo. Dengan tujuan audiens, mancing orang datang. Min ngantuk Min. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak
segede Kompas, segede apa gitu, CNN atau apa ya, ini berita apa nih, bentar, CNN atau apa ya, Detik lah. enggak, Detik itu ada kelasnya, atau BBC gitu ya, nggak mungkin typo kan itu. Nggak mungkin. Nah tapi kalau ini tuh ada kayak Detik, kayak apa lagi yang setara Detik deh. Kumparan. Enggak, Kumparan kagak si Antara News, Viva. enggak, iya kayak FIFA gitu. Antara News mah Antara mah bagus ya. iya, Antara mah udah dari Oke, Viva. FIFA kali atau Oh, ini yang Tribun News. Tribun apa? nah gitu. Iya gitu, misalnya kayaknya sengaja deh mereka itu kayak teknik pasarnya gitu loh, kayak Oke. kayak atau bisa jadi itu kayak mereka tuh typonya tuh kayak ini berita ini sebenarnya nggak penting. Oke. Tapi gimana misalnya jam segini tuh masih engagementnya tinggi, harus engagementnya tinggi gitu. Yang penting kan engagement kan. Oh, berarti oke. Dia ngeklik ke website kan gitu. Oh, berarti yang mereka ingin capai adalah cuman engagement sama banyaknya orang datang aja, tapi mereka nggak mentingin quality. Quantity. Oke, berarti numbers ya. Iya, numbers. Quantity. Jadi quantity ini beda-beda nih, karena yang punya ini kan ini kan satu orang gitu kan. Kayak satu perusahaan kan. Yang punya, misalnya gue punya A sama punya B. Misalnya kayak ini badan berita yang A sama B. Yang B ini target marketnya tuh kelas bawah. Oke. Yang A ini target brandingnya tuh yang kayak bukan kelas bawah gitu, yang serius banget. Biasanya kayak Tempo, Kompas nggak rame kok di Twitter. Oh, ini kalau kagak rame, sumpah. Si kayak BBC, CNN aja nggak gitu rame. Oke. Yang rame itu pokoknya Detik, follower. Lihat aja followernya di Twitter. Tirto, Kumparan, bukan si Tribun. Iya, Tribun rame. Tuh. Viva. Rame, sumpah. Sampai rumah. Nah, sampailah pada sekarang ini, kita dalam kondisi yang sekarang ini mungkin kita agak sedikit apa ya? Corona. Oke. Ini kayak sesuatu hal yang nggak bisa dibercandakan kalau corona. Iya, gue setuju. Hah? Iya, gue setuju. Iya, karena corona ini kan udah termasuk apa ya? Belum masuk epidemic sound. Belum masuk pandemik ya? Apa pandemik apa? Pandemik ya? Belum masuk kan? Apa sih wabah ya? Apa sih pandemik? Iya, pandemik kan. Iya, pandemik. Cuma bahasa Indonesianya kurang. Tapi udah masuk dong. Pandemic is an epidemic. Epidemic is disease that has spread across a large region. For instance, multiple continents or worldwide. Tapi gue tadi ada sedikit baca headline, tapi gue belum baca beritanya, belum gue klik. Itu dia bilangnya WHO ini, si World Health Organization-nya ini, tadi dia masih bilang ini belum menuju pandemik, tapi akan menuju pandemik. Iya ya. Tadi di headline sih gue bacanya gitu. Nah ya begitu tuh, kayaknya tuh mesti hati-hati nih kita nih. Gue tahu sih mesti hati-hati dalam kehidupan ini dampak. Oke, ntar kita bicaranya yang gede-gede dulu aja. Tapi dalam dampak di Indonesia ini dulu nih. Oke. Di Indonesia berarti ini udah berapa nih Indonesia? Kan di Indonesia kan baru masuk awal-awal Maret ini kan. Kayak baru diumumin official dari pemerintahannya baru awal-awal bulan Maret ini kan. Iya, sekarang update-nya berapa nih waktu kita ngerekam podcast ini tuh berapa? Update-nya itu sekarang baru sore tuh tadi nambah gue lihat. Itu sekarang yang meninggal satu kan? Yang meninggal ada 1 orang. Tapi katanya dia juga meninggalnya gara-gara dia juga bawaan penyakit berat, kayak ada hipertensi dan lain-lain. Kalau untuk corona di Indonesia sekarang udah 34 kasus. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 Maret. 1 orang meninggal. Waduh, 2 sembuh.
Iya. Parno juga yang sembuh 2, ada yang orang tahu, yang pasti teman-temannya pasti parno juga kan, Ya walaupun iyalah. sembuh juga. Karena kan katanya kalau misalnya walaupun lu udah sembuh lu bisa kena lagi. Iya, tapi masih di itu kok, katanya tadi gue lihat berita yang sembuh ini boleh pulang, tapi masih kalau bisa tuh isolasinya di tempat tinggal masing-masing. Apa mereka wajib lapor? Bukan wajib check up sih. Okay. Nggak mungkin wajib lapor, emang maling. Emang maling. Ya pokoknya gitulah. Kita banyak pengaruh-pengaruh ya di corona ini, ada pengaruh perekonomian dunia, termasuk kitanya, impactnya udah mulai gede, dan pengaruh maksudnya kayak dalam keseharian kita. Contohnya sekarang yang biasanya nggak biasa cuci tangan, yang tukang yang beli ada aja kasus dah, yang masker biasanya begitu aja sekarang udah jadi kayak Jepang kitanya. Kalau Jepang kan masker laku banget kan? Iya, karena dingin juga kan di sana. Iya, gitu kayak laku banget. Nah, jadi laku, ada penimbunan lah, ada ditangkap lah, ya kan? Terus ditambah lagi yang kayak cara kita orang Indonesia dalam menghadapi corona. Contohnya ada beberapa orang gitu kan yang pengen tahu siapa yang aja yang kena corona biar bisa diceng-cengin, atau biar kan rasa ingin tahu kita tuh banyak. Iya, rasa tinggi. Ingin tahu kita khususnya orang Indonesia kan agak cukup tinggi. Jadi kepo kan? Iya, bahasa itunya kepo. Jadi ini kayak bahan-bahan bukan obrolan ya. Topik-topik yang dibicarain setiap hari jadinya. Iya, dan mungkin karena angka yang kenanya itu baru dikit di Indonesia, jadi orang pengen tahu siapa sih yang kena duluan gitu. Jadinya berdampak pada pasien pertama, pasien kedua yang kayak kasihan gitu. Iya, gue baca di berita mereka katanya kayak stres dan agak cukup depresi gitu karena identitas mereka ketahuan kan. Dari rumah mereka aja ketahuan di mana rumahnya, karena rumahnya dikasih polis lain kan kalau nggak salah ya. Iya, makanya cara kita mentreatment corona ini kayaknya nanti bisa jadi kayak kurang apa ya namanya ya, gue nggak mau menghina sih, kurang profesional efektif seperti negara-negara lain. Iya. Dan gue takut juga sih sebenarnya karena gue nggak menyepelekan mediknya Indonesia atau kepolisiannya Indonesia atau tim keamanan atau apapun itulah. Cuman cara mereka ini, petinggi-petinggi kita juga gitu kan. Wali Kota Depok sampai bilang rumahnya, aduh bapak kenapa tidak dijaga mulutnya. Nggak mikir dia apa ya. Kayak kalau pejabat tuh kan seharusnya lu mikir sebelum ngomong kan, seharusnya kayak. Harusnya sih. Iya gitu. Karena kalau di luar negeri kasus-kasus yang baru diumumin sih emang mereka nggak sebut rumahnya sih, cuman yang kayak nggak sebut rumahnya di mana, cuman yang kayak apa, dia kenanya di mana, sama apa kasusnya kenapa gitu, dan rumah dia pokoknya tempat-tempat dia singgah akan di sterilisasi dan diisolasi. Cuman dia nggak nyebut alamat ataupun kayak klasternya. Iya, ini orang sampai tahu spesifiknya gimana, buset. Sampai rumahnya di foto kok gue lihat itu. Aduh, ya udah. Tapi bagi teman-teman yang mendengar ini, walaupun siapa yang denger ya, pokoknya jangan sampai kayak gitulah. Pokoknya ini tuh udah mulai. Ini terakhir gue lihat nih, ada kan beberapa kasus kan, yang ini kan beberapa kasus baru yang ada di Indonesia sekarang. Ada warga WNI yang dari luar negeri. Kan tadi 30-an kan. Itu dia habis jalan dari luar negeri. Dan kabar terbarunya dia habis berhubungan kontak di Bali banyak tuh. Oke. Tadi tuh baru banget.
Ngeri nggak? Ngeri, cuman nggak kaget. Nggak kaget? Nggak, karena untuk Indo kayak baru ketahuan kasus coronanya kan cukup telat ya dibandingkan negara-negara lain yang di Asia. Yang kita kalah maksudnya Singapura, Malaysia udah kena gitu. Terus kayak kita tuh kok lama gitu, maksudnya beneran belum kena gitu. Sampai yang ada bilang katanya orang Indo orangnya kebal lah imunnya karena di Indo udaranya panas jadi kumannya udah kena matahari terus mati lah kayak gitu loh. Maksudnya di Indonesia kan juga nggak sedikit gitu orang-orang yang dari luar negeri masuk ke sini gitu. Apalagi yang dari China atau dari Singapura. Masa kita belum kena? Alat kita tuh kadang-kadang kayaknya nggak memadai deh. 1, 2 mungkin. Pendeteksi ya? Iya, pendeteksinya. 2 mungkin juga dianggapnya ya ini kayak flu biasa. Iya, bener sih. Karena gejalanya sama kan, gak jauh beda. Dan yang meninggal emang ini sih yang tua-tua sih. Iya, untuk resiko meninggalnya kenanya untuk yang imunnya udah turun, komplikasi. Terus iya bawa penyakit bawaan. Ada penyakit bawaannya yang cukup parah, apalagi yang penyakit bawaannya berhubungan sama paru-paru. Nah itu udah alert lah. Iya. Tisu basah laku, antis atau sanitizer laku, masker langka. Nih bukan goblok sih, maksudnya kayak mikir apa ya? Mungkin kalau udah duit kali ya. Nimbun masker itu lu mikir apa gitu? Maksudnya tuh kayak lu mikir apa sih gitu? Kayaknya yang nimbun-nimbun ini ada 2 tujuan. Yang pertama tujuannya untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Yang kedua yang nimbun-nimbun ini buat supaya kayak saving. Jadi kalau misalnya ke depannya udah habis dia udah ada banyak. Ya mungkin kayak gitu. Begitu ini terjadi kayak, nih bayangin ya, itu baru masker ya, belum minyak dunia. Oh iya. Masih ingat nggak yang waktu minyak tanah? Iya kayaknya. Tahun berapa tuh ya? Pokoknya minyak tanah nggak dipakai lagi kan? Itu dulu orang nimbunnya semana tuh? Iya nggak? Minyak tanah sama kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Ini sama aja. Itu tuh istilahnya tuh etika sih itu. Etika. Ketika misalkan ya. Ketika misalkan ada suatu negara yang menemukan obat untuk corona, vaksin untuk corona, ya kan? Iya. Dia nggak boleh memperjualbelikan dong. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Enggak. Etikanya nggak boleh lah, karena itu udah penyakit dunia gitu. Gua nggak terlalu ngerti sih sistemnya, cuman yang setahu gue yang diperebutin paling hak patennya. Ya hak paten pasti diperebutin, tapi nggak dijual dong. Maksudnya, ini gue yakin sih pasti dijual sih. Pasti sih. Terus nanti udah mulai tuh kayak ini kan, karena alat medis kedokteran itu kan si anjing-anjing itu mahal tuh kan. Bisa jadi misalnya untuk ini corona aja orang malah khawatir bukan karena coronanya, karena administrasinya gitu. Iya, bikin galang dana deh. Iya kan orang malah khawatir sekarang misalnya kayak orang tuh sekarang tuh khawatir tuh kalau misalnya lu jangan sakit karena sakit itu mahal. Lu jangan corona karena kalau lu corona bisa SAM misalkan. Oke. Untuk dapetin misalnya kayak toke gitu. Kayak gitu. Tapi itu nggak terjadi di Indo doang sih, karena gue juga baca berita dari luar, kayaknya dari Amerika deh. Bukan berita sih, ini dia pengalaman lah. Dia tuh takut corona karena dia tuh ada dia ada gejala-gejalanya. Cuman dia itu sayangnya bukan kasus yang kayak dia habis dari luar negeri atau dia kontak dari orang yang dia tahu positif, enggak. Cuman dia kayak yakin banget ini gejalanya sama dia juga lagi sakit bawaan. Dia datanglah ke ER, emergency room ya. Nah di situ tuh kayak ditolak karena dia nggak dari luar negeri.
Jadi dia pulang lagi kan, dan dia cari rumah sakit lain. Dan ada yang mau IR yang ngetes dia, dan itu bayar mahal. Karena jatuhnya kayak medical check up gitu loh. Jadi di scan paru, diambil darah dan lain-lain. Itu mahal. Mahal banget, katanya bisa ratusan dolar. Itu di mana tadi? Di Amerika. Aduh. Dan banyak yang bilang juga orang-orang di sana katanya mereka nggak yakin juga dengan Amerika tuh siap nggak ngehadapin corona. Enggak sih kayaknya sih. Mereka bilang nggak yakin karena takut orang-orangnya belum disosialisasiin gitu loh sebenarnya corona ini kayak gimana dan cara ngetes dan penanganannya gimana. Apalagi untuk daerah Amerika yang enggak di pusat ya, bukan kota-kota besar lah. Terus nggak enak banget jadi di Cina tuh ada tempat ini tuh datarannya ini gedungnya runtuh gitu ya. Yang rumah sakitnya ya? Udah kena corona, runtuh lagi gitu kan. Ya lagian sih ya kita lihat di Fox kan. Kita lihat di Fox makanya macam-macam, perdagangannya macam-macam, dari binatang kelelawar ke sampai terenggiling. Iya, dari kelelawar. Dari kan virusnya katanya dari kelelawar ke terenggiling, dari terenggiling baru ke manusia. Iya. Kalau SARS tuh dari kucing apa, cat, gue nggak tahu tuh Indonesia. Iya, itu gitu. Perdagangan market ini ya, black market, bukan black market itu legal kan? Iya, wildlife market. Jadi dari segala macam binatang yang nggak lo pernah makan dan yang seharusnya memang nggak dimakan. Iya. Atau untuk obat. Iya, atau untuk pajangan atau apalah. Iya, dari badak bercula satu atau apapun gitu. Tuh makanya ada di Fox itu kenapa disease itu berangkatnya semua dari Cina. Tapi gue juga heran, maksudnya kan yang pengonsumsi kelelawar gitu nggak cuma di Cina, di negara lain banyak gitu, di Indo aja ada gitu, di Sulawesi, tapi nggak ada kasus kayak gituan. Gini, yang diceritain di Fox itu kan dijelasin bahwa ya kalau kelelawar sama kelelawar ya udah gitu. Ini tuh kayak wet market yang kelelawar masih hidup, terus di bawahnya ada binatang lain lagi, di sekitarnya ada binatang lain lagi, di ini ada binatang lain lagi gitu loh. Oke, berarti baru dimatiinnya di pas ada yang beli gitu. Iya, atau dibawa pulang. Kan bisa ini dari kulit atau dari ini nempel di binatang atau apa gitu. Nah iya. Jadi kayak pasar kalau misalnya kan daging sapi, ya daging sapi aja kan pasar basahnya, tuh sebelahnya daging ayam gitu kan. Bayangin di pasar ada singa, ada angsa, ada kelelawar, ada tikus, ada ular, dalamnya becek-becek tuh. Ada ular, ada ayam lagi, terus ada terenggiling, ada kucing, terus ada apa, campur semuanya di sana. Terus ada toke-tokean, ada ular dari mana jenisnya? Iya. Harimau? Iya sih. Karena gue pernah kerja di kebun binatang, kebersihan itu tuh ini ya diperhatikan banget gitu. Oke. Lantainya tuh selalu dibersihkan, dipel. Kalau itu di pasar itu bodo amat. Berarti lebih tuh pasar bisa dibilang lebih jorok lah dari pasar. Karena di stack. Oh, ditumpuk gitu. Dan ini diizinin lagi sama pemerintahnya. Ya enak lah gitu. Dan satu lagi, gue yakin sih, walaupun gue nggak punya ilmu di dalam bidang bakteri-bakterian, kedokteran dan sebagaimanapun yang pokoknya ini sih gitu. Gue yakin tuh bakteri-bakteri itu berevolusi sih. Atau virus-virus itu selalu berevolusi sih. Atau virusnya kayak beradaptasi sih. Nyampur atau beradaptasi gitu. Oke. Kan orang juga beradaptasi, ini beradaptasi gitu kan. Orang aja bisa beradaptasi kan, sistem imunnya kan. Iya. Kalau lu biasa dengan daerah sesuatu tertentu gitu, kenapa sih orang India kok nggak sakit makanya padahal gue lihat di YouTube tuh jorok gitu ya. Iya. Gue lihat ini, tetapi imunnya beda gitu. Oke. Tapi gue nggak sotoy gue aja sih, nggak ini sih. Ya gue cukup
gue bisa bilang kayaknya bener deh. Soalnya kayak contohnya deh yang gampang aja, kayak nih orang-orang Singapura nih waktu itu datang ke Indo nih, makan pinggiran, nasi goreng, sate dan lain-lain. Malamnya sakit perut semua karena nggak biasa sama debu-debu dan bakterinya kita gitu. Sama ada juga yang waktu itu dokter siapa ya waktu itu ya, dia ke India, makannya di rumah makan tetap mencret karena nggak biasa. Oh iya, gue punya pengalaman bahwa gue dari Jakarta ke Padang aja pernah mencret gue. Beda kan, gue ke Manado aja juga mencret gue. Mencret karena beda apa ya? Gue nggak tahu apanya yang beda, cuman pasti beberapa hari di sana awal-awal tuh mencret dulu, terus kayak kembung, perutnya nggak enak dulu, terus lama kelamaan baru biasa. Emang gitu? Iya, gue waktu itu sih di Manado sekitar 2 minggu kayak gitu. Oh, kirain gue doang. Ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya tapi beda nih sekarang nih. Kayak kagok sekarang, kagok. Kalau lagi di meja lihat komputer gitu kan. Terus tiba-tiba kan sering mangku wajah di tangan gitu kan. Oh iya. Terus kayak tangan di wajah. Susah banget enggak kayak tangannya enggak nyentuh wajah tuh susah banget, ngerti gak sih? Iya sebenarnya. Apalagi lagi mikir. Iya, sebenarnya setelah tahu yang katanya udah pokoknya lu harus cuci tangan dan jangan pegang-pegang muka. Malah kayak gitu gue malah makin sadar kayak ternyata megang muka tuh sering banget tahu dalam sehari gitu. Antara itu betulin poni lah, garuk hidung lah, benerin kacamata lah. Terus kayak merenung kayak Conan gitu loh. Bukan merenung sih, kayak mikir kan gini kan. Berpangku tangan mah gini, berpangku tangan, bersila gitu kan. Oke, ya pokoknya kayak yang mikir kayak gini lah, tangan ke mulut gitu loh, dekat sekitar mulut, kata kan. Iya. Gue tadi tuh udah sehari ini udah berapa kali, belum kayak ada gatal di sekitar alis tuh garuk-garuk dikit gitu. Iya emang. Terus nih air mata aja. Nah iya, atau abis makan ada nyesa di mulut dikit. Ini terus air mata agak keluar dikit, terus dia lapnya sama tangan, punggung tangan, semua apa tangan gitu. Tapi sakit juga soalnya cuci tangan terus tuh sakit tau. Apa? Cuci tangan terus tuh sakit, kering kayak sakit. Iya gitu. Sakit, kering lama-lama kering lah. Anggap aja mandi terus. Iya. Kering kalau ininya. Dan penyebaran virus corona gimana nih? Menurut PDF yang dibagikan oleh kantor sih dia lewat cairan. Jadi antara lewat bersin, liur, air mata. Dan bisa bertahan di luar selama berapa ya? Di besi berapa ya? Oh gue gak tahu tuh. Berapa jam gitu? Oke. Emang iya ya? Iya 9 jam atau berapa gitu. Di benda mati maksudnya? Iya di benda mati. Karena hacin gitu. Oh karena cairannya itu kan? Iya. Tapi gue juga baca nih di Facebook. Nah ini gue gak tahu nih ya beneran apa enggak. Ini karena di share sama Facebook tuh mah sarangnya hoax tuh. Enggak, tapi gue gak tahu nih yang katanya lu pokoknya banyak-banyak minum air aja. Semua juga banyak-banyak minum air. Kayak demam dikit banyak-banyak minum air gitu. Oh terus katanya ini untuk deteksi dini lah. Maksudnya kalau misalnya lu udah ngerasain gejala-gejala yang dimaksud kayak sesak napas, demam, batuk kering, itu sebenarnya katanya virusnya udah masuk di lo dan itu udah masuk berapa persen. Gimana? Jadi kan kalau gejala-gejalanya kan lu panas, gak enak badan, batuk kering, demam, panas sama demam sama ya gitulah. Sama sesak napas kan. Nah itu tuh sebenarnya kalau udah gejala kayak gitu, ya itu ya lu udah kena gitu. Kalau iya pun pasti positif ya lu bisa udah kena gitu. Nah katanya ini gue lihat ya di Facebook dan ini di share sama satu orang yang jabatannya cukup tinggi dan udah kerja di luar negeri lama. Dia bilang katanya untuk deteksi awal adalah setiap bangun pagi coba ambil tarik nafas 10 kali. Kayak ambil nafas, buang nafas gitu 10 kali. Lihat sesek gak selama ambil nafas itu, dan pusing gak atau lu malah panik atau gimana yang bikin lu kurang short breath lah gitu. Satu itu dan makanya
dia bilang juga nih sering-sering minum air karena biar kalau misalnya ada rasa gatel atau apa ada pun yang di tenggorokan lo itu biar di-push ke dalam lambung dan biar kena asam lambung lo jadi hilang. Oke. Gimana tuh? Ini enggak bangun tidur langsung cek HP. Boro-boro ngatur nafas langsung cek HP, nafas bojigong. Ya katanya sih, cuman ya apa salahnya sih tarik apa ambil napas. Iya benar sih, masih asam lambung tuh tinggi tuh, kembung mulu. Aduh, pusing deh. Pokoknya jangan. Ini ada perkiraan nggak sih dari corona ini tuh bahwa dari artikel-artikel berita-berita bahwa kapan sih ini corona ini bakal berakhir gitu? Gue baca tuh itu dari BBC, tapi BBC luar. UK. BBC kan UK kan? Ya, BBC UK. Dia bilang ini expert kesehatan, health expert. Prediksi dia itu bulan Mei udah menurun dari grafik tertinggi kasusnya. Tapi kok itu dia bilang pas bulan Februari itu. Tapi makin kesini makin naik masalahnya. Kasusnya malah makin banyak. Tapi di China-nya justru katanya kasus barunya udah menurun. Dan udah banyak yang sembuh. Makanya udah 16 rumah sakit yang khusus corona di China udah ditutup. Itu dari berita juga dari BBC. Banyak ya? Banyak. Kan sekarang Itali tuh. Ya. Ada yang meninggal juga di Iran ya? Banyak. Turki ya? Yang banyak itu Turki apa Iran sih? Yang meninggal? Enggak, maksudnya yang banyak Iran ya? Iran. Di Iran ada yang Iran ya berarti ya? Iran ada yang mati beberapa orang gara-gara dia kena corona terus dia minum alkohol. Yang oplosan itu ya? Iya. Waduh. Iya, juga ada hoax yang katanya banyak nih hoax nih, banyak yang bilang minum alkohol campuran apa itu virusnya hilang, mati. Ada hoax juga katanya corona bisa dibunuh dengan cara merokok. Itu enggak sih. Ada itu ada hoaxnya. Untuk sekarang kan kasusnya sekarang kasus coronanya udah 121.000 kasus nih yang kena. Banyak amat? Ya. Terus yang meninggal udah 4.300-an nih. Terus? Yang udah sembuh tapi udah 66.000, hampir 67.000. Hah? Yang udah sembuh. Ini menurut worldmatters.info. World of Matters. Indo gimana nih? Indo. Kalau di Indonesia tadi kan ini apa? ...34 kasus. Yang meninggal 1, yang sembuh 2 orang. Aduh. Itali tuh banyak tuh. Oh iya Itali ya. Itali udah 10.000 orang. Sampai semua ditutup ya. Sampai Betul. bola, sampai Jepang bakal ada apa? Bukan Olimpik aja nggak jadi ya? Belum fix. Sampai Rich Brian aja ke Indonesia aja dipospon ya. Coachella juga dipospon. Coachella semua dipospon. Tiket harga ini murah. Tiket pesawat murah. Formula E katanya juga ditunda jadinya. Semua pokoknya. Semua ini udah kompak satu dunia gitu. Nah yang kita belum tahu nih Rusia nih. Sama Korea Utara. Tapi Korea Utara keras tuh. Diam-diam aja. Jangan-jangan tembak mati katanya kalau ada yang kena virus. Emang iya? Iya. Si Kim Jong Un-nya agak keras gitu. Serius tuh dapat dari mana sih? BBC. Tembak mati. Dibunuh lah katanya. Ditiadakan. Soalnya dia udah nge-kill 1 orang. Berarti lu kena corona berarti mati ya? Ya kalau kedetek. Menteri kesehatannya UK juga kalau nggak salah kena deh. Kena itu ya kena.
Serem ya. Tapi sebenarnya kan kalau menurut CDCC ya, kan death rate-nya, angka kematian dari corona ini sebenarnya jauh lebih rendah daripada dulu di SARS. SARS itu lebih tinggi angka kematiannya. Dan yang nyerang angka kematian untuk di corona ini kan untuk yang tadi, yang memang rata-rata umurnya udah tua dan imun tubuhnya rendah aja. Gitu. Untuk yang sehat, yang kena tertular aja sembuh kebanyakan tanpa ada penyakit bawaan. Oke, tapi jadi anak-anak muda jangan songong juga gitu ya. Jangan songong, jangan ngajak berantem juga. Jangan songong juga mentang-mentang wah ntar kena pun pasti bakal sembuh, enggak juga sih ya. Cuman cukup aware aja. Kasian sih yang baru pertama nemuin corona itu sih. Iya. Digituin ya. Yang di kasus di Indo kan? Bukan, ya enggak, yang di Cina. Oh iya, banyak kok kayaknya itu kasus-kasus yang kena bully gitu. Enggak, maksudnya yang baru dokter yang baru nemuin kasus corona. Oh, yang dia ditangkap polisi yang dari Desember sebenarnya dia udah ngingetin itu. Iya. Dia meninggal kan ya? Meninggal. Kasian sih. Hah? Kasian sih. Iya. Jangan sampai lah. Ini kalau di Indo dibully banget itu. Pasti. Iya. Yeah. Pemerintahan pasti dibully, diganti itu udah. Mungkin kali ya. Ya udah deh. Tapi untuk bukan peringatan himbauan lah. Ya selama ini belum ada vaksin dan belum menurun kasusnya, apalagi di Indo lagi naik, ya kita sama-sama jaga kebersihan aja. Iya, jaga kebersihan tangan lah. Yang penting cuci tangan. Habis megang-megang itu cuci tangan, tuh HP dibersihin lah pakai tisu basah atau gimana. Iya, benar. Kadang-kadang gue juga males sih kadang-kadang sebenarnya. Tapi harus dibiasakan ya. Kadang-kadang gue tuh malesnya udah mau makan nih, udah cuci tangan tapi pegang HP. Iya, makan cuci tangan pegang keran gitu. Iya gitu. Kalau kerannya yang terus, cuman buka tutup mah enak ya. Ini kalau yang muter. Makan cuci tangan terus plastiknya belum dibuka. Bungkusan makanannya belum dibuka. Kan males cuci tangan lagi kan ya. Iya. Gitu. Terus yang kayak gimana ya? Lu habis cuci tangan, tiba-tiba hidung gatel. Iya, garuk-garuk ya. Aduh, pokoknya ribet dah pokoknya. Jangan sampai deh Kak. Terus kita hati-hati juga nih yang di Bali nih juga nih. Kan banyak tuh turis-turis kan. Sama yang di Batam gue juga agak hati-hati aja sih. Iya. Ya pokoknya begitu aja. Tetap update. Terus baca-baca berita dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Dan bijaklah dalam menanggapi kasus-kasus corona. Walaupun lu yang dengar ini adalah penimbun masker, tolong dipikir-pikir lagi bahwa sebelum ketangkep polisinya. Iya. Atau kegerebek. Itu ini aja belum kayak zombie aja udah kayak gini ya. Gimana kayak ada apa namanya? Film series Walking Dead belum kayak Walking Dead, itu bunuh-bunuhan pasti ya. Pasti sih udah jarah-jarahan mainnya. Ya udah sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya atau gua Gilang. Saya Indriani. Bye.